kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Oke deh, ya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berikut adalah kegiatan diskusi kelompok pada CGP Angkatan 9 di kelompok 13 dengan fasilitator Bapak Baharu. Kami akan melaksanakan kegiatan coaching dengan sistem Tirta, di mana coaching sistem Tirta adalah merupakan struktur atau sistem coaching yang memiliki alur tujuan dimulai dengan identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab pada alur tujuan, berfungsi untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai oleh coaching. Nah, dalam kesempatan ini kami akan bergantian untuk menjadi coach dan coach, dimulai dari saya sebagai coach dan saudara Marcelina Jakawandal sebagai coach. Dan dalam kesempatan ini kami akan memulai kegiatan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Marcelina. Baik, selamat siang Ibu Duma. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan Bu, kabar baik. Ya, terima kasih sudah bisa bergabung, bisa berbicara. Kita akan melaksanakan ngobrol-ngobrol sebentar walaupun sistemnya pakai jaringan. Tidak apa-apa dalam jaringan, tapi semangatnya tidak berkurang. Nah, kira-kira Bu, apa yang mau disampaikan hari ini, yang mau dibicarakan? Saya ingin berbagi beberapa hal Ibu Duma terkait dengan permasalahan yang saya temukan, kemampuan anak-anak dalam pemahaman materi itu cukup lemah. Itu adalah merupakan permasalahan utama yang saya hadapi di lingkungan sekolah saya sendiri, terutama di kelas yang saya ampuh. Oh ya, jadi permasalahannya adalah kelemahan anak dalam memahami materi ya, di kelas-kelas yang Ibu ampuh. Kira-kira bentuk gambarannya seperti apa ini yang materi yang mereka tidak bisa pahami gitu. Coba Ibu, mungkin Ibu bisa berikan gambaran seperti apa yang Ibu alami di kelas sampai anak-anak tidak bisa menerima materi. Gambaran selama Ibu mengajar, seperti apa reaksi mereka, apa yang Ibu alami, bagaimana sampai Ibu tahu bahwa anak-anak itu kok tidak tahu yang Ibu sudah ajarkan itu, seperti itu. Yang pertama Ibu, terkait pembelajaran yang saya lakukan, kadangkala di saat saya menjelaskan materi, saya perlu menjelaskan berulang-ulang kali. Dan dari situ ketika ditanya masih bingung mau jawab iya, kata iya, sudah paham atau belum? Tidak ada yang jawab, entah iya, tidak. Ditanya sudah paham, misalnya belum, tapi tidak ada jawaban belum. Ketika ditanya lagi sudah paham atau belum, atau misalnya sudah paham juga, artinya anak-anak tuh untuk menjawab kata iya dan tidak saja kadang itu masih berat. Untuk kemudian yang berikut, ketika misalnya saya coba bilang, semua sudah paham. Kalau memang semua sudah paham, misalnya ada satu orang yang coba menjelaskan gitu, nanti masih bingung-bingung begitu. Maksudnya itu kendala yang saya hadapi dan itu memang yang jadi problem tersendiri bagi saya. Kemudian saya coba share juga di beberapa teman guru, ternyata beberapa teman juga ada yang mengalami hal yang sama seperti itu Ibu Duma. Jadi gambarannya anak-anak itu kita sudah jelaskan berulang-ulang, kemudian di saat kita menanyakan sudah tahu apa belum, tidak ada jawaban, kemudian pas kita tanya kembali mereka sama sekali bingung. Kira-kira begitu ya Bu ya. Iya, Bu. Dari yang Ibu bisa lihat, kira-kira apa ya menjadi penyebab sampaikan anak-anak ini bisa seperti itu kira-kira Bu? Kalau yang dari Ibu lihat, kan pasti ada ngobrol ya sama anak-anak, pasti mungkin mereka juga pernah cerita. Apa yang membuat mereka sampai di saat pembelajaran itu malah blank begitu ya? Walaupun kita udah kasih, kira-kira yang Ibu dari yang pernah Ibu cerita ngobrol dengan anak-anak itu kira-kira apa masalah yang mereka hadapi sampai bisa kondisi pembelajaran kita jadi seperti itu?
Ada beberapa faktor penyebabnya Ibu Duma. Anak-anak itu kadang pemahamannya kurang atau daya tangkapnya lemah. Di sini yang terutama itu adalah kondisi ekonomi keluarga. Kadang-kadang mempengaruhi juga dari karena mayoritas anak-anak di sini mungkin membantu orang tua berjualan ketika pulang sekolah. Mereka membantu orang tua berjualan. Salah satunya berjualan sayur keliling. Nah, itu juga menjadi pemicu utama ketika pulang sekolah. Waktu istirahat mereka sedikit di rumah. Waktu istirahat pulang sekolah, nanti sudah sekitar jam 3, jam setengah 4, itu anak-anak sudah mulai membantu orang tua berjualan. Kemudian yang berikut juga, kondisi yang berikut juga dengan rumah yang jauh. Kondisi Iya, rumah yang jauh juga mempengaruhi Kuduma, salah satunya ketika anak-anak datang sekolah kadang kalau sudah terlambat misalnya sudah melihat beberapa teman-teman mereka sudah masuk kelas, otomatis dari jauh tuh mereka akan dengan tergesa-gesa. Kalau mereka kan ketakutan, kadang-kadang anak-anak begitu. Sudah lihat kondisi di ya. kelas, sudah teman-teman sudah belajar, mungkin mereka berlari, jadi tergesa-gesa. Jadi itu juga akan mempengaruhi konsentrasi mereka ketika mereka menerima pembelajaran gitu. Itu menjadi faktor pemicu utama menurut saya, Bu Duma. Iya, dari cerita Ibu saya bisa lihat mungkin anak-anak ini kecapean ya. Kemudian Iya. kurangnya dukungan orang tua karena memang faktor ekonomi dan kita juga nggak bisa menyalahkan Iya. keadaan. Namun ya kan, namun sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai guru yang menuntun, yang membawa anak kepada keselamatan dan kebahagiaan, pasti Ibu punya apa yang Ibu mau lakukan untuk anak-anak ini supaya harapan tadi itu, harapan kita tadi kan anak-anak bisa mempelajari pembelajaran terus mereka bisa memahami. Kira-kira yang Ibu bisa lakukan itu kira-kira apa gitu supaya Eh, apa yang pertama, iya. membantu anak-anak sedikitnya lah bisa memahami apa yang kita bawakan, materi yang kita bawakan seperti itu.